Pemirsa, jelang hari Valentine, unggahan terbaru Fuji baru-baru ini mencuri perhatian warganet. Mengingat dalam video terbaru yang diunggahnya, Fuji pun terlihat memeluk dua buket mawar raksasa berwarna merah. Namun, yang membuat netizen heboh bukan hanya bunganya saja, melainkan caption misterius yang ditulis Fuji yang mengingatkan seseorang berwajah ganteng agar tidak lupa memberinya bunga tepat di hari Valentine nanti. Lantas, siapakah sosok abang ganteng yang dimaksud oleh Fuji? Apakah Verrell Bramasta atau Aisar Khalid? Atau justru ada pria lain yang diam-diam mengisi hati Fuji? Lantas, seperti apakah respon Haji Faisal dan Oma Gala ketika Fuji selalu dijodoh-jodohkan dengan banyak pria setelah putus dari Thorik Halilintar? Benarkah Haji Faisal dan Oma Gala justru takut Fuji dihujat oleh netizen ketika ekspektasi mereka tidak sesuai harapan jika ternyata Fuji pun tidak memilih Aisar ataupun Verrell untuk menjadi kekasihnya? Sementara itu, bagaimanakah pandangan Vena Melinda tentang jodoh yang ideal untuk Verrell? Seperti apa harapannya untuk calon pendamping Verrell? Dan bagaimana pula analisis dari psikolog terhadap sikap Fuji di hadapan Verrell yang sempat terlihat salah tingkah dan juga canggung saat catwalk bersama beberapa waktu lalu? Apakah gestur Fuji mencerminkan perasaan spesial yang terpendam kepada Verrell Bramasta? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Februari memang selalu identik dengan bulan penuh cinta. Hari Valentine yang jatuh setiap tanggal 14 Februari menjadi momen istimewa bagi banyak orang untuk mengungkapkan perasaan mereka. Dan tampaknya Fuji pun tidak ketinggalan menyadari nuansa romantis di bulan kasih sayang ini. Menariknya, menjelang hari Valentine, Fuji pun tiba-tiba mengunggah sebuah video yang langsung mencuri perhatian publik. Dalam unggahannya itu, ia pun memperlihatkan dua buket bunga mawar raksasa, satu berwarna merah yang melambangkan cinta dan juga gairah, serta satu lagi berwarna merah muda atau pink, simbol kelembutan dan juga kasih sayang. Namun, yang membuat netizen semakin heboh adalah caption misterius yang ditulis oleh Fuji. Dalam keterangannya, Fuji pun selalu memberikan isyarat kepada seseorang yang ia panggil dengan sebutan abang ganteng, agar memberikan buket bunga seperti yang ia tunjukkan pada tanggal 14 Februari nantinya. Ingat ya abang ganteng, tanggal 14 Februari ngasihnya bunga, tulis Fuji. Selain caption dalam video, Fuji pun juga menuliskan caption lainnya yang terlihat dalam foto yang ia unggah di akun sosial medianya, di mana memperlihatkan Fuji yang memeluk buket bunga berwarna pink. Fuji pun menuliskan caption tentang dirinya yang tetap rendah diri saat dapat pujian dan berterima kasih jika ada seorang pria yang memberinya bunga. Dipuji tidak terbang, dikasih bunga, makasih bang, ungkap Fuji. Sontak saja, unggahan ini pun langsung menimbulkan spekulasi liar di kalangan netizen. Siapakah sebenarnya abang ganteng yang dimaksud Fuji? Apakah ini sekedar candaan atau justru sebuah kode tersembunyi yang ditujukan kepada seseorang? Tentu saja, netizen pun mulai menerka-nerka apakah ini kode untuk Verrell Bramasta, sosok pria yang belakangan ini sering dikaitkan dengan Fuji, atau justru Aisar Khalid yang juga dekat dengannya. Mengingat kedua pria ini pun sama-sama tampan dan juga memiliki hubungan baik dengan Fuji. Flowers bener-bener bagus banget. Nih atau kayak gini nih, biar pasangan kalian makin romantis, biar makin sayang. Bye-bye, happy Valentine.
Di tengah spekulasi publik yang semakin ramai, ayah Fuji Haji Faisal akhirnya angkat bicara. Dalam pernyataannya, ia pun menegaskan bahwa kedekatan Fuji dengan Pharrell maupun dengan Aisar hanyalah sebatas teman biasa. Menurutnya, tidak ada indikasi hubungan yang mengarah ke sesuatu yang lebih serius. Menariknya, Haji Faisal juga menilai bahwa kolaborasi Fuji dengan Pharrell dalam konten di gedung DPR RI merupakan sesuatu yang bermanfaat dan juga positif. Baginya, kerja sama tersebut memberikan wawasan baru bagi Fuji, sekaligus menghasilkan konten yang edukatif bagi banyak orang. Kalau masalah itu bagi kami atau bagi saya sendiri, kedekatan si Fuji dengan orang-orang di media sosial itu bagi saya hanya sebagai pertemanan biasa. Mungkin mereka bikin sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu yang berguna atau yang bermanfaat yang bisa ditonton asik-asik aja sih bagi saya sih ya. Artinya mungkin menambah wawasan aja. Baik kepada saya, mudah-mudahan juga kepada netizen tahu ya, bikin konten di DPR kemarin itu kan bermanfaat sekali, masyarakat jadi tahu jadinya kan. Saya tidak memandang apakah ada hubungan, tidak, saya tidak memandang ke situ, tetapi hanya dia bikin konten dan konten itu bagus dan konten itu banyak disukai orang, itu aja sih. Saya nggak menilai kemana-mana. Nggak berpikiran kemana-mana. Kami tidak ada berpikiran berandai-andai ya Maya. Kami tidak ada mengalir aja. Kami tidak ada berpikiran andai enggak. Kami tonton, kami bagus. Dia bikin konten sama Pharrell, ya saya rasa bagus. Oke, itu aja. Nggak ada saya memikirkan hubungan mereka. Nggak ada saya pernah berpikir ke arah situ. Ya, chemistry yang terjalin di antara Fuji dengan dua pria ganteng, Aisar dan Pharrell, memang memunculkan berbagai spekulasi dan juga harapan dari para penggemarnya. Tak sedikit fans yang dengan antusias menjodohkan Fuji dengan salah satu dari kedua pria tersebut, menganggap mereka sebagai pasangan yang serasi. Namun, di tengah euforia perjodohan dari para fans, Haji Faisal memberikan tanggapan yang bijak. Baginya, keinginan fans yang ingin melihat Fuji berjodoh dengan siapapun bukanlah sebuah masalah. Ia pun juga memahami bahwa dukungan dan juga harapan dari para penggemar adalah bentuk cinta mereka kepada Fuji. Namun, yang menjadi perhatian utama Haji Faisal adalah bagaimana reaksi netizen jika perjodohan yang mereka harapkan ternyata tidak terjadi. Haji Faisal pun juga mengingatkan bahwa baik Fuji, Pharrell maupun Aisar memiliki keputusan mereka sendiri dalam memilih pasangan hidup. Jika kelak Fuji tidak berakhir dengan Pharrell ataupun Aisar, Haji Faisal pun meminta kepada semua pihak, terutama kepada netizen, untuk tidak melakukan bullying ataupun perundungan yang menyudutkan putrinya itu. Hal itu pun juga beralasan karena Haji Faisal seringkali menyoroti fenomena bullying di media sosial yang kerap terjadi ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan netizen. Sebagai seorang ayah, tentunya Haji Faisal pun tidak ingin putri satu-satunya itu menjadi korban hujatan hanya karena pilihan hatinya berbeda dari harapan netizen ataupun fans beratnya. Kadang-kadang ada sesuatu yang bikin saya kurang nyaman kadang-kadang dari komentar-komentar sebagian kecil netizen. Tapi pada intinya kami sih kalau seandainya tidak punya efek samping ke belakang, artinya tidak akan menimbulkan efek bully atau efek hujatan, ya namanya orang yang sudah menjadi katakanlah menjadi public figure, bagi kami sih sebenarnya tidak ada masalah. Cuman saya kan takutnya di belakang, apa yang menjadi keinginan, apa yang disupport oleh netizen, kemudian tidak terjadi. Saya takutnya nanti ada bully, ada menjatuhkan seseorang. Itu yang saya khawatirkan itu sebenarnya. Jadi kalau mereka menjodoh-jodohkan orang yang dia kagumi atau yang dia istilahnya yang dia fansnya mengagumi dia umpamanya, ini itu menjodohkan dengan ini, menjodohkan dengan itu. Ya bagi saya sih oke-oke aja sih, tidak ada masalah. Tapi jangan andai kata gagal, jangan dibully, jangan dijatuhkan. Selain Haji Faisal,
Oma Gala, Ibunda Fuji, juga turut buka suara. Berbeda dengan sebagian besar netizen yang antusias menjodohkan Fuji dengan beberapa pria, Oma Gala justru mengaku tidak nyaman ketika melihat putrinya terus-menerus dikaitkan dengan banyak lelaki. Menurutnya, Fuji tidak kekurangan kasih sayang dari keluarganya, baik dari dirinya sendiri maupun dari kakak-kakaknya. Sebagai seorang ibu, Oma Gala merasa bahwa Fuji saat ini masih tahap menikmati hidup dan belum memikirkan soal asmara. Tak hanya itu, Oma Gala juga menekankan bahwa saat ini Fuji pun masih berusia 22 tahun, usia yang masih sangat muda untuk dipaksa memikirkan soal pernikahan. Bagi Oma Gala, lebih baik jodoh datang dengan sendirinya bak air yang mengalir, tanpa harus dipaksakan ataupun ditebak-tebak oleh netizen. Untuk itu, dari pernyataan Oma Gala inilah sekaligus menjadi jawaban tegas bahwa setelah putus dari Thorik, Fuji pun masih fokus dengan kehidupannya sendiri, yang mana Fuji pun belum siap untuk menjalin hubungan baru, meskipun banyak yang mengharapkan dirinya segera menemukan pengganti Thorik Halilintar. Sampai saat ini si Fuji itu kan baru sekali pacaran sama si Thorik. Habis itu nggak ada lagi dia pacaran, dijodoh-jodohin. Jadi sebenarnya kalau bagi Oma ya, Oma itu kurang nyaman. Sepertinya kayak anak Oma itu pengen banget punya pacar. Padahal kalian tahu sendiri kan, anak Oma itu nggak kekurangan kasih sayang dari orang tua dan abang-abangnya. Jadi dia belum ngebet banget punya pasangan. Dan dia juga udah sering, saya belum mau menikah. Jadi bagi para netizen, kita sebenarnya kurang nyaman anak kita itu dijodoh-jodohin terus, ya. Soalnya nanti takut ada efek bully. Iya. Kalau nggak ada efek bully, mungkin bagi saya sih iya. tidak ada masalah. Nanti nggak sesuai dengan prediksi dia, akhirnya dia marah kan gitu. Anak kita yang disalahin. Kita nggak mau kayak gitu. Karena anak kita nggak kekurangan kasih sayang. Anak kita itu nggak ada mendukung main segala macam. Jodohnya kita biarkan mengalir aja gitu ya, belum dia masih berteman, si Fuji masih berteman segala macam. Dan alhamdulillah anak kita itu kan dia belum ada pengennya punya pacar, punya suami, belum. Saya hanya melihat atau umpamanya ingin berjalan seperti air mengalir aja. Nggak pernah artinya saya memaksa anak saya mengejar-kejar jodoh, mengenai itu. Enggak. Karena umurnya baru 22 ya Pak? Iya, umurnya baru 22. Jadi bagi kami atau bagi saya, hidupnya seperti air mengalir. Dan anak saya juga tidak, saya harus nikah tahun ini, saya betul. Enggak ada dalam pikiran itu, belum ada tersirat seperti itu. Artinya kita pulangkan kepada Tuhan, ketemu ya sudah. Kalau enggak, enggak ada masalah. Itu siapapun ketemu jodohnya, dia itulah yang terbaik. Tuhan telah menjanjikan. Sementara itu, bagaimanakah pandangan Vena Melinda tentang jodoh yang ideal untuk Feral? Seperti apa harapannya agar calon pendamping Feral bukan hanya sekedar pasangan hidup, tetapi juga teman ibadah yang mampu untuk membimbing Feral menuju jalan yang lebih dekat dengan Allah. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Drama perjodohan Verrell Bramasta dan Fuji memang semakin menarik perhatian publik. Di tengah rumor kedekatan Fuji dengan Aisar Khalid, warganet pun makin kesini justru makin gencar untuk menjodohkan Fuji dengan Verrell. Tak hanya mereka berdua yang disorot, setelah Haji Faisal dan Mama Fuji yang baru saja memberikan respon soal perjodohan sang anak dengan Verrell dan juga Aisar. Di lain tempat, Ibunda Verrell pun ikut didesak untuk memberikan jawaban atas rumor asmara Fuji dan Verrell yang kini tengah ramai dibicarakan oleh warganet. Saat ditemui awak media kemarin, Vena Melinda, Ibunda Verrell, akhirnya buka suara. Dengan tenang, ia pun menegaskan bahwa siapapun kelak yang menjadi jodoh Verrell, termasuk Fuji yang kini ramai dijodohkan oleh netizen. Yang terpenting, mampu menjadi teman ibadah bagi putranya. Bahkan, Vena pun juga berharap jodoh Verrell bisa membimbing putra sulungnya itu untuk semakin hijrah di jalan Allah.
Kalau Feral tuh orangnya kan memang susah jatuh cinta, tapi kalau udah falling in love tuh gimana banget. Tapi aku bilang, Kak, di usia 29 kan tahun ini kan, bapakmu juga dulu nikah sama mama, dia umurnya 29, memang udah waktunya. Tapi kakak yang harus minta sama Allah sendiri selain mama. Jadi dia sekarang kayaknya udah lebih dalam sholatnya, aku yakin dia pengen banget dapet jodoh tahun ini. Nah itu tanya sama Feral, jangan tanya sama aku ya Kak deh ya. Nah, kalau netizen itu kan selalu begitu, public figure tuh bisa dijodohin, bisa dikritik, bisa dipuji. Ya kita menyerahkan semua kepada Allah pasti, karena kita nggak tahu jodohnya siapa. Tapi kalau aku selalu mendukung siapapun jodohnya Feral, yang penting bisa jadi teman ibadahnya Feral dan bisa membuat Feral itu jadi orang yang benar-benar hijrah di jalan. Itu aja sih. Tak hanya itu, Vena Melinda secara terang-terangan memuji sosok Fuji. Baginya, Fuji adalah perempuan muda yang luar biasa. Karena di usianya yang baru 21 tahun, Fuji pun sudah sangat produktif dan mandiri. Lebih dari sekedar selebgram yang viral, Vena mengaku salut dengan kemandirian Fuji yang mampu memberikan kebahagiaan bagi keluarganya meski usianya pun masih belia. Di mata Vena, Fuji adalah sosok perempuan independen, sesuatu yang mungkin saja ia harapkan ada dalam diri pendamping Feral di masa depan. Lantas, apakah ini sinyal restu dari Vena Melinda untuk Fuji? Apakah perjodohan Feral dan Fuji pun bisa menjadi kenyataan? Sudah pernah bertemu Fuji langsung nggak sih Mbak Vena? Udah. Oh, sudah. Udah. Gimana sosoknya Mbak Vena? Ya waktu itu di acara apa gitu ya. Ya dia tuh anaknya produktif ya. Aku juga sering lihat TikToknya ya. Maksudnya di usia 21 udah bisa mandiri, nyenengin keluarganya. Ya aku salut banget. Punya perempuan yang independen. Lalu bagaimana sebenarnya analisis psikolog terhadap sikap Fuji di hadapan Feral yang sempat terlihat salah tingkah dan canggung saat catwalk bersama beberapa waktu lalu? Apakah gestur Fuji mencerminkan perasaan spesial yang terpendam kepada Feral Bramasta? Hai, aku Feby Marselia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Dalam berbagai kesempatan, Fuji dan Feral memang sudah beberapa kali bertemu, berinteraksi dengan santai, dan memperlihatkan chemistry yang cukup akrab. Namun, ada satu momen yang menarik perhatian netizen, di mana Fuji pun terlihat salah tingkah dan juga canggung di hadapan Feral Bramasta saat fashion show yang diselenggarakan beberapa waktu lalu. Lantas, apakah ini sebuah pertanda adanya perasaan yang terpendam dari Fuji kepada Feral? Seorang psikolog ikut angkat bicara dan mencoba untuk mengurai bahasa tubuh keduanya. Ya, jika melihat interaksi mereka, di mana Fuji dan Feral sudah beberapa kali bertemu dan memiliki hubungan yang cukup dekat. Hal ini pun menandakan bahwa mereka sudah saling mengenal, bahkan bisa membaca satu sama lain. Menariknya lagi, sikap Fuji yang terlihat kikuk justru dinilai bukan karena perasaan suka yang terpendam. Nur Cahyati sebagai psikolog pun mengungkapkan bahwa jika seseorang sudah memiliki kedekatan yang cukup lama, kecil kemungkinan mereka akan merasa canggung hanya karena ada rasa suka. Justru, reaksi tersebut bisa jadi lebih disebabkan karena tekanan netizen yang selalu menjodohkan mereka. Nur Cahyati juga menegaskan bahwa perjodohan netizen seringkali berangkat dari ekspektasi semata, lalu dianggap cocok begitu saja. Namun realitanya hanya mereka berdua yang benar-benar tahu isi hati masing-masing. Dengan kata lain, kecocokan pun tidak menjamin adanya perasaan spesial di antara mereka. Fuji dan Feral mungkin terlihat serasi di media sosial,
Tetapi keputusan untuk menjadi lebih dari sekedar teman tetap berada di tangan mereka sendiri. Jadi, tapi kan kalau kita amati, ini kan dua orang ini sudah bertemu dalam beberapa kali ya, gitu ya. Pastinya sudah betul-betul saling mengenal, tahu satu sama lain gitu ya. Kalaupun misalkan salah satunya menyimpan perasaan, pasti mungkin sudah bisa membaca apakah si lawannya ini gitu ya, lawan jenisnya ini apakah juga memiliki perasaan yang sama, apakah ada harapan atas cintanya atau enggak gitu kan. Jadi kalau menurut saya, kalau sampai Kiku Karna itu kecil kemungkinan, karena kembali lagi kayaknya hubungan mereka sudah cukup saling kenal gitu ya, beberapa kali ketemu dan interaksinya juga cukup santai gitu. Jadi kelihatan bahwa cara mereka menjalin relasinya juga cukup baik kalau saya lihat gitu. Jadi kalau alasannya karena memang mungkin punya perasaan atau mungkin canggung karena dibicarain sama netizen, kayaknya sih kecil kemungkinan ya seperti itu. Sering kali kan nih orang luar itu kan punya beragam harapan atau ekspektasi ya dari dua orang idola yang mereka lihat gitu. Wah, yang satunya tampan, yang satunya cantik. Aduh, nih cocok nih. Atau yang satu karakternya ini, yang satunya begini gitu. Lalu kayaknya cocok gitu kan. Tapi sejatinya yang paham tentang perasaan masing-masing itu kan cuma mereka sendiri gitu ya. Baik si prianya atau si wanitanya gitu. Kalaupun lalu apakah mereka sudah sama-sama mapan tapi terus mungkin gak ada hubungan, ya balik lagi kan mereka yang tahu nih isi hatinya seperti apa gitu ya. Jadi nggak bisa juga kita tebak-tebak, wah nih jangan-jangan A, B, C, D, ada beragam alasan lah kenapa seseorang pada akhirnya mereka tidak menjadi satu pasangan gitu kan. Bukan berarti oh ini ganteng lalu ini cantik otomatis jadi, atau ini udah sama-sama mapan hayo dong langsung nikah, ya kan nggak otomatis gitu. Tiap orang pasti punya visi misi atas hidupnya sendiri. Tidak bisa menjamin, tidak ada ketentuan, tidak ada keharusan bahwa oh ini kelihatannya yang kelihatannya sekilas oleh kita cocok maka harus jadi. Yang kelihatan oleh kita sama-sama sudah mapan maka harus jadi. Enggak lah gitu, karena biar bagaimanapun mereka punya kehidupan sendiri, punya perasaan sendiri, punya tujuan sendiri, kebutuhan sendiri yang hanya mereka sendiri yang paham. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.